Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, ya Bante sudah balik di Manado untuk kembali melanjutkan wasa di sini dan sampai November. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai Hulambana Sutra ya. Jadi bagaimana pelimpahan jasa yang kita lakukan kepada semua makhluk. Nanti seperti yang Bante Kamsai kemarin bilang di ceramah bahwa pelimpahan jasa itu bukan hanya dilakukan ketika hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pelimpahan jasa ini didasari daripada rasa terima kasih dan rasa welas asih daripada kita semua. Dan selama makhluk-makhluk ini mereka banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan, kurang baik seperti loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan kebodohan, moha. Jadi selama mereka masih di dalam awija, mereka termasuk Bante sendiri ya, kita semua selama kita belum suci, kita masih melakukan 3 hal ini. Ya, loba, dosa, moha yang biasa kita lakukan. Nah, sehingga semakin sering intensitas kita melakukan loba, dosa, moha ini, maka juga semakin membuat kita lahir di alam penderitaan. Ya, sehingga setiap saat kita melakukan, setiap saat kita berpotensi untuk lahir di alam yang tidak baik. Namun sebaliknya, semakin kita sering melawan loba, dosa, moha ya, kita mengubah menjadi tidak benci, tidak serakah, dan juga tidak memiliki kebodohan batin, maka semakin banyak kita melakukan hal-hal ini, maka juga semakin besar potensi kita untuk lahir di alam-alam yang lebih baik, bahkan tercapainya di nibbana. Ya, jadi ini adalah tergantung daripada kita masing-masing ya. Nanti tanggal 7 kita akan tanya secara ehipasiko kepada anak baik, kemana arwah-arwah ini setelah cit gue, apa memang sudah benar pulang ke tempat masing-masing atau kemana ya. Jadi nanti kita akan coba tanya. Dan tadi hari ini dalam perjalanan Bante sempat membaca mengenai Petawatu ya. Petawatu adalah satu kitab yang ada di Tipitaka ya. Jadi waktu kemarin Bante di Cetia kita ada pengadaan Tipitaka, dan saya kemarin ada lihat satu buku yang isinya Petawatu. Ya, jadi ada Petawatu dan Wimanawatu ya. Petawatu ini mengenai kisah-kisah kenapa makhluk-makhluk ini lahir di alam-alam yang menderita ya. Kita bilang alam peta. Sedangkan Wimanawatu tentang makhluk-makhluk kenapa mereka lahir di alam surga, alam yang berbahagia. Di masing-masing ini ada karakter ya, setiap kenapa mereka sampai memiliki misalnya wajah yang jelek dan mereka lahir di alam yang tidak baik dan sebaliknya. Nah, jadi pada hari ini Bante mungkin ada sempat baca mengenai Petawatu yang di bab yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa bahas, kita akan coba membahas Petawatu untuk beberapa hari ini sampai hari Minggu. Nah, di Petawatu yang bab pertama itu disebutkan Petawatu mengenai ladang ya, ladang. Jadi peta sebagai ladang. Nah, jadi ladang di sini adalah apa? Ya, jadi ketika ceritanya dia adalah seorang yang kaya ya, terlahir di dalam keluarga yang kaya yang ada di Magadha ya, di Magadha di tempat Raja Bimbisara. Nah, Bapak Ibu, suami istri memiliki seorang anak.
ya. Karena suami istri ini bekerja, ya, mereka memiliki pekerjaan bisnis yang sangat baik dan mereka memiliki hidup yang sangat kaya. Ya, mereka memiliki hidup yang kaya, sangat baik dan juga mempunyai satu orang putra, ya. Jadi satu orang putra. Nah, ketika putranya ini sudah mulai besar, kemudian di dalam hati mereka, kayaknya kita punya anak ini nggak usahlah kerja susah-susah seperti kita, ya. Cukup kita sebagai orang tua yang kerja susah payah. Ya, kalau anak kita satu hari, ya, 1.000 koin emas itu nggak apa-apa. Karena sampai anak ini umur 100 tahun, ya, dia masih bisa hidup dengan satu hari 1.000 koin emas. Jadi kita melihat bagaimana kekayaan daripada pasangan suami istri ini, ya. Kalau Bante secara ekonomi Bapak Ibu, satu koin emas berapa gram? Taruhlah kita bilang 2 gram, ya. Satu koin emas 2 gram. Nah, 2 gram ini kali 1.000 berarti 2 kilo. Ya, satu harga emas berapa sekarang Remon? Soalnya Remon datang. Nah, 900. Jadi 2 kilo kali 900. Ya, kurang lebih 1,8 M per hari. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ya, orang kaya satu hari bisa menghabiskan 1,8 M, nggak apa-apa selama 100 tahun. Kekayaannya masih cukup. Ya, jadi kita melihat bagaimana kekayaan daripada keluarga ini. Nah, karena saking sayangnya kepada anak, maka keterampilan gak diajarkan, ya, cuma dikasih hidup foya-foya, agama juga, dhamma juga gak diajarkan, ya, pokoknya ya yang penting anak saya happy, bahagia, ya, dia mau pakai 1,8 M atau 1.000 koin emas yang ada di Tipitaka, tulisnya 1.000 koin emas bebas, ya, pokoknya selama 100 tahun dia tetap bisa menggunakannya. Ketika anak ini semakin tumbuh besar, ya, ketika memasuki masa usia untuk menikah, maka orang tuanya juga mencari jodoh yang tepat untuknya. Dan setelah anak ini semakin besar, orang tuanya meninggal, kemudian karena Bapak Ibu tidak memiliki pengetahuan dhamma, ya, dia hanya terlibat di dalam hidup kemewahan. Dia hanya terlibat di dalam kesenangan-kesenangan indria. Maka nggak lama, ya, nggak lama hartanya habis, ya, hartanya habis. Kalau Bapak Ibu hitung 1,8 M kali 100 tahun, ya, kali 365 baru kali 100 tahun. Nah, kemudian dia baru umur berapa, hartanya ini sudah habis semua. Ya, jadi kita melihat bagaimana pemborosan daripada si anak ini. Karena begitu miskin, ya, sampai dia miskin dikatakan dia nggak punya apa-apa lagi. Maka dia menjadi orang yang sangat miskin dan dia hanya mencari makanan melalui minta sedekah, ya. Jadi kita bayangkan yang sehari bisa hidup dengan 1,8 M, kemudian hidupnya hancur. Hidupnya menjadi sangat-sangat susah dan dia punya hidup hanya bergantung dengan permohonan sedekah, ya, kepada orang-orang untuk mencari makan. Satu ketika karena dia tidak memiliki dhamma, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kemudian dia ketemu dengan sekelompok penjahat. Ya, jadi sekelompok penjahat ini berkata kepada si anak, "Kamu masih muda, ngapain kamu minta-minta seperti ini? Mendingan ikut kita, ya, ikut kita. Untuk apa? Untuk cari uang yang cara gampang." Ya, kalau orang yang biasa hidup mewah, kemudian pasti berpikir, oh, cari duit dengan cara gampang. Kalau pertanyaan ini kepada Bapak Ibu mau enggak?
Ya, daripada tiap hari minta-minta, mendingan cari duit dengan cara gampang ya. Caranya adalah apa? Dia masuk di dalam kelompok penjahat, perampok ya. Jadi satu ketika karena anak ini juga begitu lugu, begitu polos, dikasih tugas yaitu kamu pegang seperti kayu ya. Orang yang masuk di sini selain tim kita pukul aja. Ya, jadi karena anak ini polos, dia tungguin di depan pintu ya. Teman-teman yang lain beraksi di dalam. Nah, ketika ketahuan, teman-temannya karena sudah profesional lari ya, karena ya anak ini polos, dia tunggu di depan pintu, ya dia ketangkep ya. Dia ketangkep, akhirnya pemilik rumah bilang bahwa anak ini harus dihukum mati. Anak ini harus dihukum mati. Ya, karena sudah disidang, diputuskan dia harus dihukum mati. Nah, di zaman dulu Bapak Ibu, ketika mau dihukum mati, anak ini dibawa ya, diiring, ya, digiring dari tempat dia dihakimi sampai dia akan dijatuhi hukuman. Dalam hal ini hukuman mati ya. Nah, dari dalam perjalanan masyarakat mengolok-olok orang ini ya, menghina dan seterusnya. Sepanjang jalan juga anak ini dicambuk ya, dipukul dan seterusnya. Ketika itu dia sangat-sangat sedih ya, tetapi ya mau gimana ya. Ketika dalam perjalanan lantas ketemu dengan satu orang pelacur ya. Pelacur ini melihat anak ini dari jauh yang sedang kesakitan, kemudian dia ingat bahwa anak yang sedang dihukum ini adalah orang kaya. Ya, orang kaya di beberapa tahun sebelumnya. Kemudian karena memiliki rasa cinta kasih, si pelacur ini memberikan sedikit seperti makanan ya, manisan dan minuman kepada anak ini, supaya dengan harapan ya semoga anak ini masih semangat ya, walaupun mungkin beberapa ratus meter lagi dia akan mati. Ya, ketika dikasih dia terima. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bante yang mulia Bante Monggalana ya, dia setiap hari juga memiliki tekad yang sama seperti Sang Buddha. Kira-kira di dalam alam manusia ini siapa yang akan ditolong? Ketika itu dia melihat bahwa anak ini perlu ditolong ya. Karena anak ini tidak memiliki kebajikan sama sekali di dalam hidupnya. Hanya menghabiskan karma baik yang dia miliki dan dia tidak menanam jasa kebajikan. Kalau hari ini Bante Monggalana memberikan kesempatan ya kepada anak ini untuk berdana kepada dirinya, maka anak ini bisa lahir di alam surga, ya alam surga yang tinggi setelah kematiannya. Nah, kemudian Bante Monggalana akhirnya pergi ke tempat itu, ya dia pergi ke sana, kemudian anak ini melihat Bante Monggalana, ya karena dia rasa, sudah tinggal ini yang dia punya ya. Dan dia mau makan juga manisan ini untuk apa ya, sebentar lagi sudah mau mati. Nah, akhirnya udahlah, daripada saya sudah mau mati, barang ini ya, makanan ini juga saya gak makan, ya mendingan saya danakan kepada yang mulia Bante Monggalana. Nah, Bante Monggalana kemudian menerima dana makan ini, kemudian duduk ya di tempat yang sesuai, tetapi dekat tempat anak ini akan dibunuh ya, akan dijatuhi hukuman mati. Jadi sebelum dia meninggal, dia melihat Bante Monggalana sedang makan ya, makan makanan pemberian dia. Dia melihat, dia bahagia di situ. Nah, ketika Algojo datang memotong kepalanya, pikiran yang muncul adalah dia mengingat
yang memberi, ya. Dia terkesima dengan kecantikan daripada pelacur yang memberikan makanan ini kepada si anak ini. Jadi cetana atau pikiran terakhir dia adalah kepada wanita yang memberikan makanan. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu, harusnya karena dia berdana kepada Yang Mulia Bante Monggalana sebagai seorang arahat, harusnya memiliki kebajikan untuk apa? Lahir di alam dewa yang tinggi. Tetapi karena dia ingat, kecantikan daripada ya wanita yang memberi makanan ini. Akhirnya dia nggak bisa lahir di alam dewa yang lebih tinggi. Tetapi dia lahir di alam dewa yang rendah, yaitu menjadi dewa pohon. Ya, jadi di sini cerita ini kita melihat bahwa pikiran terakhir menentukan, ya. Tetapi siapa yang menentukan pikiran terakhir ini adalah tentunya kita masing-masing. Ya, Bante Monggalana nggak mungkin bilang kepada dia, ya, udah jangan pikirin yang lain, pikir saya, biar kamu lahir di surga. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu, ya. Tetapi kita melihat apakah Bante Monggalana itu menolong. Karena kalau sampai Bante Monggalana tidak menerima dana makanan ini, dia lahir di neraka. Karena tidak punya kebajikan di dalam hidupnya, ya. Tetapi ketika Bante Monggalana tahu bahwa anak ini kalau tidak ditolong lahir di neraka, maka Bante Monggalana dengan cinta kasih sengaja pergi ke tempat itu dan menerima dana makanan yang terakhir daripada anak ini. Sehingga dia memiliki kesempatan untuk tidak jatuh di alam yang lebih rendah. Tetapi karena pikiran daripada nafsu, ya, membuat dia lahir di alam dewa tetapi menjadi dewa pohon, ya. Menjadi dewa pohon. Nah, kemudian dia menjadi dewa pohon dan cerita masih berlanjut Bapak Ibu, ya. Cerita masih berlanjut. Dewa pohon juga lahir di dekat rumah daripada wanita yang memberi makanan. Ya, memang kita bilang kalau ikatan karma, jodoh saling bergantungan, ya, saling cari. Nah, sehingga dia lahir di pohon yang dekat rumah dari wanita yang memberikan makanan ini kepada dia karena kemelekatannya. Ya, karena kemelekatan terhadap wanita ini, nah dia lahir di situ. Kemudian karena kemelekatan dan memiliki rasa nafsu terhadap kecantikan daripada wanita ini, dewa pohon ini berubah wujud menjadi pria yang ganteng, yang tampan, kemudian seakan-akan menggoda wanita ini. Kemudian wanita ini diajak masuk ke dalam alam, ya, daripada dewa pohon ini. Jadi disembunyikan selama 7 hari, dan selama 7 hari itu orang tua daripada wanita ini mencari. Aduh, anak saya hilang kemana, ya? Sudah 7 hari. Ya, dia sudah takut, orang tuanya tentu khawatir sekali, ya. Anaknya di mana? Ya, kemudian setelah pusing mencari-cari, orang-orang kemudian menyarankan, udah Ibu, Anda cari ke Bante Monggalana, ya. Karena Bante Monggalana itu sakti, tahu pasti anaknya kemana. Jadi kalau kita bilang zaman di mana orang-orang suka bertanya tentang paranormal, ternyata bukan zaman sekarang, ya. Ketika Bante baca teks ini tadi, Bante sendiri ketawa, ternyata dari dulu, ya, ternyata umat suka yang beginian, ya. Kalau orang hilang bukan cari sama polisi, cari sama Bante. Ya, dulu saya pernah alami, orangnya hilang, ya, anaknya nangis-nangis, cari ke Bante. Bante bingung, kenapa? Mama saya hilang, Bante. Mama hilang. Terus? Iya, coba Bante cari. Bante mau cari bagaimana? Ya, nah itu kadang-kadang
ya umat ternyata dari dulu ya, dari 2500 tahun yang lalu ya berpikirnya seperti itu. Ya. Kemudian di situ Bante Monggalana bilang, oke, anak dari ibu ini akan ketemu nanti 7 hari daripada hari ini. Ya, nanti akan ketemu di mana Sang Buddha sedang memberikan ceramah. Nanti dia akan keluar ya, dia akan kita ketemukan kembali. Nah, ketika Sang Buddha sedang berceramah, akhirnya Dewa Pohon ini melepas si putri yang tadi, si wanita yang cantik ini. Ketika ketemu dengan wanita yang cantik ini kemudian cerita, dia ada di mana ya. Dia ada di mana dan siapa yang membawa dia. Jadi cerita bagaimana dia menolong sang anak kemudian menjadi dewa, dan ternyata dewa ini jatuh cinta kepada dia. Nah, jadi Bapak Ibu, dari cerita yang singkat ini ya, kita melihat bahwa kalau anak ini setelah cerita ini selesai, kemudian ada cerita tambahan bahwa kalau anak ini memiliki keterampilan ya, di zaman dia masih muda, dia sekolah baik, dia memiliki keterampilan, dia memiliki usaha, maka anak ini ketika masih muda, dia bisa menjadi orang yang sangat sukses di Magadha ya. Kemudian jika sudah berumur ya, mungkin umur 30-40, maka orang ini juga tetap menjadi orang kaya. Kalau di waktu tua ya, dibilang parubaya, mungkin umur 50-an ya, orang ini baru mulai berusaha, pun tetap bisa menjadi orang kaya. Dan jika anak ini ketika masih muda, dia menjadi biku, dia bisa mencapai tingkat arahat. Kalau sudah umur 30-40 baru jadi biku, dia mungkin akan menjadi anagami, ya, satu kali kembali. Dan ketika anak ini kalau misalnya sudah tua, parubaya, dia menjadi biku, maka dia bisa mencapai sotapanna. Jadi kita melihat Bapak Ibu di dalam hidup kita, kalau kita berusaha dari kita masih muda ya, di sini masih muda, anak-anaknya masih banyak, kita bisa mencapai baik secara duniawi maupun spiritual yang lebih baik ya. Jadi makin cepat kita berusaha, makin baik hasilnya. Dan kalau kita sama sekali tidak berusaha, kita bisa sama seperti si pemuda yang tadi ya, yang hanya menghabiskan karma baiknya, tidak memiliki dhamma sehingga memiliki teman-teman yang tidak baik, dan pada akhirnya teman-teman yang tidak baik membuat dia makin menderita dan menuju kematian. Jadi hari ini peta waktu yang pertama adalah ladang, di mana kita melihat Yang Mulia Bante Monggalana tahu bahwa pemuda ini tidak memiliki karma baik, sehingga Bante Monggalana sebagai seorang arahat yang membantu pemuda ini dengan cara memberikan kesempatan dengan menerima dana makan daripada pemuda ini, sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk naik level ya, naik level untuk mencapai tingkat alam bahagia di alam dewa. Tetapi karena pilihan ya, karena kemelekatan, pada akhirnya dia jatuh di alam dewa yang rendah ya, di alam dewa pohon. Nah, jadi ini semua kembali daripada diri kita ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa hidup kita juga sama ya, kadang-kadang kita menilai nantilah ya, berbuat baik nanti, masih muda ya, mau main PUBG dulu, mau main ML dulu ya, masih muda, nanti masih lama ya, nanti kalau sudah tua baru meditasi.
Nanti kalau sudah tua baru ikut sembahyang ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tua beda lagi alasannya ya. Oh nanti Bante sibuk urus cucu. Ya, aduh Bante sudah tua nggak bisa ya, sudah nggak bisa duduk kayak Bante begini, duduk sedikit pegel, kram, udah nggak bisa. Ya, Bante maaf, mata sudah nggak bisa baca parita, sudah kabur ya, sudah kabur. Nanti cerita lain lagi, Bante maaf gaptek nggak bisa buka YouTube. Jadi semakin kita terlambat untuk melatih diri kita, semakin kita terlambat untuk berbuat baik, semakin kita terlambat di dalam urusan duniawi kita, maka semakin terlambat juga kita akan mencapai namanya kesuksesan. Nah, jadi ini adalah pengantar daripada Petawatu bab 1 ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ya Bante kasih kesempatan 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik Bante, ini ada pertanyaan dari Facebook dari Ibu Limli. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mohon maaf, izin Bante, agama Buddha tidak ada paksa, bebas, kemauan atas terhubung warisan karma masing-masing sendiri. Adakah wajib sila 5 Pancasila yang terpenting, baca buku upacara parita suci, Buddha Dhamma Sangha halaman terbanyak, berdana pelimpahan jasa kepada mereka, atau makhluk penderita, meditasi selama 2 jam, ada berubah tambahan moral lebih baik. Bandingkan kata baca parita Buddha Dhamma Sangha hanya sedikit, dana meditasi sebentar saja, kata satu salah, melanggar sila 5 seharian warisan karma perbuatan masing-masing. Bante boleh memberikan penjelasan tentang isu ini. Terima kasih Bante Wandami. Ya jadi baik. Ya Pak Lim, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak Lim bertanya mengenai sila kelima ya. Jadi sila kelima ini di dalam agama Buddha ini sangat penting. Karena kenapa? Manusia memiliki kesadaran ya. Dengan kesadaran yang baik, maka akan membuat hidup kita lebih baik. Contoh, ketika kita sadar, kita akan tahu bahwa yang kita lakukan ini salah, yang kita lakukan ini tidak baik, yang kita lakukan ini yang baik. Ya, kita akan tahu ketika kita sadar. Kalau kita tidak sadar, maka kita nggak tahu. Ya, contoh, kalau kita melihat orang kadang-kadang minum alkohol yang banyak, ya, kadang-kadang mereka seperti orang yang tidak punya malu. Ya mungkin kadang-kadang mereka akan buka baju, kadang-kadang ada juga yang cebur ya, jatuh di got. Ya, kadang-kadang juga mereka berteriak ya, memiliki suara-suara membuat kegaduhan. Jadi ini adalah contoh daripada kenapa? Karena mereka tidak punya kesadaran ya. Karena tidak punya kesadaran pada akhirnya membuat mereka menjadi celaka sendiri. Nah, berikutnya, karena tidak punya kesadaran, akan memiliki potensi, yaitu potensi apa? Kita akan lebih gampang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sila, ya seperti sila pertama, melakukan pembunuhan, mungkin pencurian, persinahan, dan berbohong. Jadi dengan cara ini kita melihat bahwa kesadaran adalah kunci daripada segala sesuatu yang ada di dalam ajaran Buddha. Ya, nah ini adalah mengenai sila kelima. Jadi kenapa sila kelima ini sangat penting? Kalau misalnya dalam keadaan tertentu ya, mungkin Bapak Ibu yang sakit ya mungkin perlu untuk mendapatkan asupan daripada alkohol. Ketika alkohol ini menjadi obat, ya mungkin itu masih diperbolehkan ya. Misalnya kadang-kadang ada ramuan dari Chinese yang harus menggunakan arak ya, seperti mungkin ayam ciu dan seterusnya ya. Ini ketika kita sakit, nah mungkin ini boleh ya. Ya mungkin ketika Anda di dalam kondisi harus pergi ke daerah yang
ekstrim, ada salju atau apa, Anda butuh untuk menghangatkan juga boleh ya. Boleh dalam hal ini bukan Bante bilang oh boleh minum ya, bukan, tetapi dalam hal konsumsi hanya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Nanti Anda bilang oh Bante selama kita nggak mabuk minum terus. Ya, jadi bukan seperti itu juga ya. Pokoknya dalam hal wajar dan tidak menyebabkan kita hilang kesadaran. Tetapi kita melihat bahwa kalau Anda semakin sering minum, ini akan tetap menjadi suatu kecanduan ya. Jadi dikonsumsi hanya benar-benar ketika terdesak dan ketika kita sakit. Ya, itu pun hanya sedikit. Ya, Bante kasih contoh, misalnya dipergunakan dalam metode kedokteran, contoh bius. Ya, bius juga kan, kalau dibius kita kehilangan kesadaran. Tetapi nggak mungkin kita juga pakai obat bius setiap hari. Nah, ini contoh ya. Ketika mungkin Bapak Ibu sedang sakit, kadang-kadang ada obat tidur. Nah, ini juga secara tidak langsung menghilangkan kesadaran kita. Nah, tetapi kembali yang seperti ini tidak dikonsumsi setiap hari, ya. Nah, jadi ini adalah sila yang kelima. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai baca parita dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Tentunya semakin Pak Lim melakukan hal-hal yang baik seperti baca parita, tadi apalagi meditasi 2 jam ya, dan berdana melatih sila, tentunya ini adalah hal yang sangat baik buat diri dari Pak Lim. Kenapa? Ketika kita sering melakukan perbuatan baik, maka kita sendiri yang bisa memiliki ketenangan dan kebahagiaan di dalam batin kita sendiri. Ya, sehingga ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih damai, lebih sadar, tidak stres, ya, tidak memiliki beban pikiran yang berlebihan dan seterusnya.